Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class. In this video, I will explain about the examples of application letter and also the examples of CV or curriculum vitae. As I explained before in the previous video about application letter and also CV, now let's analyze the examples of application letter and also CV. Here I have several examples of application letter. Di sini saya ada beberapa contoh surat lamaran kerja. Jadi seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa ada beberapa format atau part di dalam application letter. Nah, sekarang kita menganalisa contohnya. Nah, mulai dari yang pertama dulu, di sini ada application letter. Nah, ini ya. Ini itu termasuk apa? Ini itu termasuk head atau title. Jadi judulnya ada di atas sendiri. Karena ini surat lamaran kerja berarti application letter atau bisa juga diganti cover letter gitu ya. Jadi di awal harus ada uh, judul atau head gitu ya. Nah, kalau sudah selanjutnya di sini ada penulisan tanggal atau date, tempat dan tanggal penulisan surat ya. Medan, May 10, 2021. Jadi di sini setelah head kemudian diikuti oleh tempat dan date, place and date writing the application letter. Kemudian di sini ada Miss Afni Mediarti, ini nama HRD atau HRM-nya beserta apa namanya job position-nya. Nah, karena Miss Afni Mediarti ini selaku menjabat sebagai Human Resource Manager, maka kita perlu mencantumkan nama HRD atau nama kepala sekolah gitu ya, dan posisinya jabatannya sebagai apa gitu ya. Jadi diperuntukkan kepada siapa atau receiver ya. And then selanjutnya diikuti oleh nama perusahaan atau nama pabrik atau nama sekolahannya gitu ya. Karena di sini contohnya PT Mimpi Indah ini adalah nama sebuah perusahaan atau PT gitu ya. Setelah itu diikuti oleh alamat perusahaan tersebut atau company's address ya. Di sini contohnya Jalan Menuju Masa Depan nomor 10 Medan gitu ya. And then the next setelah itu ada salutation atau greeting. Nah, salutation atau greeting itu salam pembuka ya. Di sini contohnya Dear Mrs. Agni ya. Nah, kemudian selanjutnya diikuti oleh paragraf pertama atau opening paragraf. Nah, di sini dijelaskan bahwa si penulis surat lamaran kerja ini dia mendapatkan info bahwa di PT Mimpi Indah ini sedang membutuhkan lowongan pekerjaan sebagai staf administration dan dia mendapatkan infonya dari website devjobsindo.id. Kemudian di sini juga dijelaskan tentang si pelamar kerja, lulusan mana, universitas mana, jurusan apa. Terus juga dijelaskan tentang pengalaman kerjanya si pelamar kerja tersebut. Nah, di sini ada I'm interested in applying for this position. I have graduated from Muhammadiyah North Sumatra University, majoring in management. I have worked as a freelance staff administration at PT UNICEF for 2 years after graduating and a staff marketing for PT Indofood since 2016 to 2018. Nah, jadi di paragraf pertama ini berisi tentang info lowongan kerjanya didapat dari mana, terus kemudian
posisi jabatan atau posisi pekerjaan yang ingin dilamar apa, dan jelaskan terkait Anda lulusan mana gitu ya, lulusan lulusan pendidikan terakhirnya lulusan universitas mana, jurusan apa begitu ya. Dan kalau ada pengalaman kerja bisa kita sebutkan pernah kerja di mana, sebagai apa, dan berapa lama gitu ya. Selanjutnya untuk yang di paragraf kedua, di sini menjelaskan tentang skill atau keterampilan yang dimiliki oleh si pelamar kerja. Di sini si pelamar kerja menjelaskan bahwa dia menguasai Microsoft Excel, Word, begitu ya, PowerPoint. Nah, terus di sini juga si pelamar kerja menjelaskan tentang kualifikasinya. Ya, misalkan dia fast learner. Fast learner itu artinya adalah orang yang cepat belajar, ya, tanggap gitu ya. Terus kemudian di sini juga dijelaskan bahwa si pelamar kerja bisa bekerja secara efektif di bawah tekanan dan juga punya kemampuan komunikasi yang baik gitu ya. Jadi intinya untuk di paragraf 2 berisi tentang kualifikasi sama skill ya. Nah, kita lanjut untuk contohnya yang di paragraf closing paragraph atau in the third paragraph ini. Nah, biasanya untuk closing paragraph ini berisi tentang contact person dan juga ucapan terima kasih gitu ya. Nah, di sini ada thank you for your time. Nah, berarti kan ucapan terima kasih dari si pelamar kerja kepada si HRD atau kepala sekolah atau yang ditujukan kepada siapa ini tadi. Nah, atas kesediaan waktunya untuk membaca surat lamaran kerja ini. Dan biasanya di paragraf closing ini berisi mencantumkan kontak uh, person gitu ya. Jadi kalau misalkan jadi diwawancara bisa menghubungi ke nomor sekian gitu ya. Terus kemudian diikuti ada sincerely. Sincerely itu adalah komplementari alias salam penutup. Bisa sincerely, bisa your faithfully, bisa best regard, dan lain-lain ya. Terus kemudian diikuti oleh tanda tangan. Harus di sini harus ada tanda tangannya. Kemudian ada nama lengkap si pengirim surat atau application letter. Oke. Nah, ini juga ada contoh lain yang awalnya juga sama seperti tadi, ada head, ada title, ada date ya. And then di sini juga ditujukan kepada siapa begitu ya. Kalau misalkan kita tidak tahu nama HRD-nya siapa atau nama kepala sekolahnya siapa misalkan ya, atau nama manajernya siapa, kita bisa hanya mencantumkan attention tuh siapa, apa jabatannya, terus nama perusahaan atau mungkin sekolahan begitu ya, atau institusi yang kita mau melamar di sana, terus alamat. Nah, kemudian di sini ada dear sir or madam, atau lebih tepatnya langsung aja dear human research department begitu ya. Nah, ada yang seperti ini contohnya. Jadi sebenarnya untuk pembuatan application letter atau CV itu banyak sekali layout dan format. Ada banyak kalau kita cari contoh-contohnya di internet atau di sumber-sumber lain. Nah, yang penting yang perlu kita perhatikan adalah part-partnya atau bagian-bagiannya apa saja yang perlu dimasukkan di aplikasi letter dan CV. Nah, ada yang contohnya seperti ini di setelah setelah salutation ya. Nah, kemudian di paragraf pertama ini menjelaskan tentang tetap ya tentang informasi pekerjaan di tempat tersebut dari mana, terus posisi yang ingin dilamar apa, kemudian bisa menjelaskan sedikit tentang diri si pelamar, misalkan mulai dari nama, alamat, ya, kemudian gender, phone number, tapi sedikit aja karena nanti detailnya atau lebih spesifiknya kita jelaskan di CV ya. Kemudian ada yang di paragraf keduanya berupa seperti ini. Nah, ini dijelaskan di paragraf 2 ini menjelaskan terkait skill yang dimiliki oleh si pelamar kerja. Terus si pelamar kerja juga menjelaskan dia lulusan mana di paragraf 2-nya. Terus diikuti include atau lampiran. Misalkan di sini contohnya melampirkan ijazah
S1, fotokopi transkrip, nilai ya, terus kemudian CV, KTP, SKCK, dan foto, ya ukuran berapa. Kemudian untuk paragraf eh, closing atau terakhir berisi ucapan looking forward. I'm looking forward to, ini maksudnya adalah minta balasan surat. Dan di sini juga ada ucapan terima kasih. Thank you for your attention ya. Jadi ucapan terima kasih dan harapan agar surat lamaran kerja tersebut dibalas gitu ya, dan ada kesempatan untuk diwawancarai. Kemudian base receipt ini termasuk komplementari dan tanda tangan atau signature, kemudian nama si penulis surat gitu ya. Nah, sampai ini juga sama ya, cuman ada beberapa part yang berbeda saja, tapi intinya part-partnya sama. Nanti bisa dibaca lagi sendiri ya. Kemudian untuk CV sebenarnya saya berikan contohnya ada 4 CV, cuman ini saya hanya berikan satu contoh saja CV. Saya jelaskan satu saja ya. Jadi untuk CV yang pertama yang perlu diperhatikan ada head-nya dulu atau title. Di sini kurikulum vitae ada atau head-nya berupa CV gitu ya. Kemudian ada contact information dan personal information. Ini data personal kita meliputi nama, alamat, umur, gender, status, agama, dan lain-lain ya. Kemudian diikuti oleh working experience, pengalaman kerja. Kalau di pengalaman kerja ini kita bisa menyebutkan kita pernah kerja di mana, berapa lama, atau selama berapa tahun, begitu ya, atau berapa lama, dan di mana. Kemudian diikuti oleh education background. Nah, kalau education background, terus training and course ya, itu kalau education background, itu kita bisa menyebutkan tahun tahun kita lulus ya, tahun kita masuk sekolahan tersebut, apa nama sekolahannya, atau universitas apa, jurusan apa, dan kita lulus tahun berapa gitu ya. Kemudian untuk training, misalkan kita pernah ada pelatihan atau mengikuti kursus, kita bisa menyebutkan kursus apa, di mana, dan tahun berapa. Kemudian ada juga professional qualification, ini adalah skill atau keterampilan yang kita miliki. Misalkan kita punya skill keterampilan mengoperasikan komputer, program-program tertentu, atau bahasa, kita menguasai bahasa asing, bahasa apa gitu ya. Kemudian ada awards, penghargaan yang pernah kita dapat gitu ya. Nah, ada juga contoh CV yang formatnya seperti ini, yang layoutnya seperti ini ya. Macam-macam, cuman yang perlu diperhatikan, yang ada di CV itu biasanya adalah data pribadi, skill, working experience, dan background, education background, dan lain-lain ya. Oke, begitu saja penjelasan tentang contoh CV sama application letter. Thank you for your watching. Thank you very much for watching this video. And then the last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.